pagi, Bapak saudara sekalian, juga teman-teman yang menyaksikan ibadah ini secara online. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita mau bawa persembahan ucapan syukur kita ke dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih dan rahmat-Mu Tuhan yang selalu baru buat setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu dengan hati yang haus. Dan kami rindu Tuhan untuk sama-sama kami boleh menyembah-Mu, untuk sama-sama kami boleh meninggikan nama-Mu, untuk sama-sama kami boleh memberikan kasih ucapan syukur kami ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami, karena kebaikan-Mu yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini biarlah hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan, hanya nama-Mu saja yang kami muliakan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
dipuji Tuhan. Kami naikkan syukur, Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya kami tinggikan. Sekarang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari sama-sama katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Angkat tanganmu, katakan, segala puji syukur bagimu, kami tinggikan Engkau, hanya Yesus. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari angkat suara kita sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Oh syukur, haleluya. Terima kasih, Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Hanya Kau Tuhan. Karena kami tahu siapa yang memimpin setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Kau yang selalu menuntun kami, yang selalu memegang teguh tangan kami ya Tuhan. Melewati badai sekalipun, melewati lembah kelam sekalipun, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar. Sebab tangan-Mu menopang kami, memimpin kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami pagi hari ini ya Tuhan.
Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap kerasa tangannya di malam yang gelap benar di taman indah dan segar di taufan dan di laut tenang tetap tanganku dipegang. Mari angkat tanganmu, katakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita katakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi katakan Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhan Allah Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga. Bapa, saat ini Tuhan kami menyatukan hati kami menyatukan iman kami Tuhan, kami mendukung untuk pemerintahan kami Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RT, RW, TNI, Polri, Mahkamah Agung, Kejagung, KPK, dan semua instansi pemerintahan yang ada di negara kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, para pejabat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawab dalam pekerjaan mereka boleh melakukannya dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hati yang jujur, mengutamakan kepentingan rakyat banyak ya Tuhan, dan tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri ataupun golongan. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap kinerja yang mereka lakukan, agar mereka boleh bekerja dengan semaksimal mungkin semuanya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Bapa. Kami menyerahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa kalau kami Tuhan bangsa Indonesia sedang memasuki masa tahun-tahun politik, di mana pada tahun 2024 kami akan memasuki pemilihan umum. Bapak, kiranya Kau juga mau menolong agar masyarakat Indonesia dapat tetap dalam kondisi yang kondusif ya Tuhan, dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan yang ada, menghindari benturan kepentingan, gesekan,
politik adu domba maupun politik identitas, agar masyarakat Indonesia boleh memiliki kecerdasan intelektual sehingga mereka tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu Tuhan kebenarannya. Tuhan, mereka boleh lebih bijaksana Tuhan dalam bertindak, bersikap, berkata-kata, sehingga keamanan, kesatuan Tuhan di Indonesia boleh tetap terjaga ya Tuhan. Sampai Tuhan kami boleh melewati masa-masa ini Tuhan hingga pemilu tahun 2024 nanti ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga mendukung ya Tuhan upaya pemerintah dalam mengantisipasi arus mudik menjelang lebaran yang akan dihadapi pada minggu depan ya Tuhan. Biarlah Engkau juga menolong agar setiap pos-pos siaga yang sudah dipersiapkan dengan setiap petugas yang sudah ditempatkan di pos masing-masing, agar mereka juga boleh bekerja dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin ya Tuhan. Juga untuk setiap petugas-petugas yang berjaga di lalu lintas, Kau juga menolong agar boleh terjadi satu sinergi ya Tuhan antara setiap petugas ini maupun dengan setiap pengemudi, agar terjadi kelancaran, kerjasama yang baik, dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, agar tingkat kecelakaan juga dapat ditekan seminimal mungkin, dan setiap pemudik ini juga boleh nyaman berkendara Tuhan, mereka menuju kampung halamannya masing-masing, mereka boleh merasakan damai ya Tuhan, dan mereka juga boleh berkumpul bersama dengan orang-orang yang dikasihi dalam keadaan sehat dengan tiada kurang suatu apapun. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya Tuhan, semuanya dalam kendali Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau yang campur tangan atas semuanya, dan Engkau yang akan memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapa dalam surga, pada kesempatan hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan satu gereja tempat kami bisa bernaung, tempat kami bisa dibimbing dan dibina agar kami semakin lebih lekat lagi kepadamu. Karena itu Tuhan, kami mau mendoakan setiap satelit-satelit ibadah yang ada di gereja kami, dari yang di Mekarwangi, di Hyper Square, lalu di Kopo Tuhan, juga untuk di satelit King Shopping Center. Kami serahkan semua satelit yang ada dengan jam-jam ibadahnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap koordinator ibadah bisa menjadi perwakilan-Mu Tuhan, menjadi perwakilan gembala untuk bisa membimbing setiap jemaat yang ada agar lebih serupa dengan Engkau. Berkati setiap jajaran, aktivis dan pelayan Tuhan yang ada di setiap ibadah mingguan, termasuk juga ibadah-ibadah kategorial manapun Tuhan. Komisi-komisi ibadah yang ada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka semua benar-benar menjadi ibadah yang bisa menjangkau warga sekitar, menjadi penjawab kebutuhan dan pergumulan setiap jemaat Tuhan. Dan biarlah Tuhan gereja kami, jemaat-jemaatnya tiada terkecuali menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, yang siap menghadap-Mu di surga-Mu nanti Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin di gereja kami. Engkau tidak pernah salah menempatkan orang-orang yang menjadi wakil-Mu untuk kami Tuhan. Mulai dari Om Julius, Bapak Rubin Adi Tuhan, juga untuk para wakil gembala, Pendeta Pratama, Pendeta Madia, dan Pendeta tetap semua yang ada di gereja kami Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, jauhkan mereka dari panah api si jahat, berikan mereka roh yang tetap rendah hati, kesetiaan penuh, dan tetap berada dalam jalur-Mu Tuhan. Agar kemanapun mereka melayani Tuhan, hanya urapan-Mu, bukan kemampuan dirinya sendiri Tuhan, dan lebih banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati pekerjaan keseharian mereka selain pelayanan, dan keluarga besar mereka Kau berkati. Kami juga mendoakan setiap pelayan Tuhan di gereja kami yang manapun itu Tuhan, dari staf gembala dan sampai pelayan Tuhan biasa, bahkan aktivis, kepengurusan Komsel, GW, PW, PKS, dan anggota-anggota Komsel, dan seluruh jemaat dengan segala macam pergumulannya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kalau yang sedang meratapi atau menunggu jawaban dari Engkau, biarlah mereka bisa meyakini Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam keadaan diberkati maupun merasa tidak diberkati, Engkau tetap Allah yang selalu baik. Dan kami terakhir mendoakan untuk Sumarekon Tuhan, proyek yang Kau tanamkan dalam hati pemimpin kami Tuhan. Biarlah gedung The Journey ini Tuhan menjadi sarana untuk menjangkau suku Sunda Tuhan, dan juga seluruh Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Kami menyerahkan Tuhan setiap rancangan bangunan Tuhan, bahkan kedetilan sampai setiap ruangan, setiap lorong, setiap sudut. Biarlah itu semua desain-desainnya memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Kau berkati semua tim panitianya, dari ketuanya, seksi dana, dan ahli-ahli sipilnya Tuhan, arsitek-arsiteknya, dan segala macam, termasuk tukang-tukang bangunan, sekalipun mereka bukan anak-anak-Mu, biarlah mereka Kau berkati Tuhan, karena mereka turut membangun bait kudus-Mu. Dan pada akhirnya Tuhan, setiap yang memberikan izin Tuhan Yesus yang berwenang Tuhan, biarlah Engkau melunakkan dan
melembutkan hati mereka Tuhan, agar boleh terjadi lancar sampai gedung itu jadi, dan siapapun yang datang ke dalamnya Tuhan boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, apapun juga yang kami doakan, kami yakin kami telah menerimanya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan menara doa kami ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapa, Engkau sungguh Bapa kami yang baik ya Tuhan. Setiap doa yang kami panjatkan di dalam nama-Mu, kami percaya Kau mendengar ya Tuhan. Dan setiap seruan doa kami ya Tuhan, biarlah setiap puji-pujian dari mulut-Mu ini Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, boleh dapat terus kami naikkan, kami ucapkan ya Tuhan. Karena kami sungguh merasa Engkau Bapa kami, Bapa kami yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Mari ucapkan syukur kita. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. sekali lagi katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai 5. Judul renungan kita pada pagi ini adalah sukacita dalam ujian. Nah, saya berharap berdoa kepada Tuhan ketika saudara-saudara selesai mendengar berita kabar baik hari ini, saudara ketika menghadapi masalah dalam ujian, saudara-saudara tetap bersukacita. Yakobus 1 ayat 1 sampai 5 berkata demikian. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang pertama tadi, Yakobus berkata, saudara-saudara umat Allah semuanya yang tersebar di seluruh dunia, salam dari saya Yakobus, hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan barusan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kata salam dalam bahasa Yunaninya adalah kairo, artinya kamu akan bersuka cita. Sungguh aneh juga ya, karena di ayat yang kedua Yakobus berkata ketika kita menghadapi ujian, cobaan. Tetapi Yakobus meyakini bahwa mereka yang mendengar berita ini akan bersuka cita. Nah, saya berharap juga saudara-saudara ketika mendengar firman Tuhan pagi ini, saudara akan bersuka cita. Di dalam ayat yang kedua di dalam Yakobus tadi berkata demikian, saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, anggaplah semua itu sebagai berkat dan bersukacitalah karenanya. Sesuatu yang tidak lazim Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara dalam keadaan susah, dalam keadaan masalah yang berat, tentu saudara akan sedih, akan frustasi, saudara akan down. Tetapi justru firman Tuhan yang disampaikan Yakobus berkata, anggaplah semua itu sebagai berkat dan bersukacitalah karenanya. Nah, yang dimaksud oleh Rasul Yakobus ini bahwa anggaplah sebagai berkat, bersukacitalah karenanya, maksudnya bersyukur karena diizinkan mengalami masalah. Yakobus ingin 12 suku di perantauan itu tidak protes, tidak mencari kambing hitam, tidak bersungut-sungut, tidak kecewa dengan masalah yang sedang mereka hadapi. Justru mereka bersyukur karena mereka akan mendapatkan jalan keluar. Mereka akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ya pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang tidak mengalami pencobaan, tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami kesusahan, tetapi
mereka tahu-tahu bersuka cita, rasanya nggak mungkin. Rasanya sesuatu yang tidak terjadi. Tapi ketika kita menghadapi masalah yang susah, yang sulit, tahu-tahu kita mengalami jalan keluar. Wah, kita ketika menemukan jalan keluar itu kita bersuka cita sekali. Nah kemudian, kenapa kita harus bersyukur ketika menghadapi kesusahan tersebut? 1 Petrus 1 ayat 7 berkata demikian. Maksud semuanya itu, ya maksudnya pencobaan, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau seseorang tidak pernah diuji, kita nggak tahu dia itu sesuatu yang patut dipuji atau tidak. Seperti emas tadi ya dilukiskan. Kalau tidak pernah diuji, apa ini yakin emas atau tidak? Nah kalau yakin emas maka nilainya bernilai. Jadi saudara kalau lagi diuji, mengalami kesusahan, percaya itu untuk membuktikan bahwa kita ini benar-benar seperti emas yang murni. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita tetap dalam sukacita? Ada 3 hal yang saya akan sampaikan hari ini. Alasan bahwa kita harus tetap bersukacita ketika menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan. Alasan yang pertama, bahwa semua itu untuk kebaikan. Ayat 3 dan 4 tadi berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi maksudnya supaya kita ini mengalami kesempurnaan, semakin utuh, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan kalau kita lihat, Tuhan punya maksud yang luar biasa untuk setiap yang kita hadapi. Di dalam Roma 8 ayat 28 dan 30 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi maksud semuanya itu supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Supaya kita semakin dewasa di dalam rohani kita. Jadi ketika kita menghadapi kesusahan, kesulitan, ujian, ternyata Allah turut bekerja supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dan yang berikutnya kalau kita lihat bahwa bukan mujizatnya yang penting, Bapak Ibu, ketika saudara mengalami kesusahan itu, bukan mujizatnya, tetapi kehadirannya ketika kita mengalami itu. Saudara, kalau saudara sebagai anak kecil, ketika mengalami kesulitan, saudara ada bapakmu yang memegang kamu dan bisa keluar itu menjadi kenangan yang luar biasa tentu dalam kehidupan kita karena kehadirannya, kehadiran Bapak kita. Nah begitu juga ketika kita menghadapi masalah, kesulitan, kalau kita mengalami kehadiran Tuhan di masa-masa sulit itu menjadi kenangan, menjadi sukacita yang mungkin dalam setiap kehidupan kita mengingatnya terus. Nah Bapak Ibu Saudara, Margaret Stephenson suatu kali dia bermimpi, dan ketika di dalam mimpinya itu oleh Tuhan diingatkan kembali dalam mimpinya itu bagaimana dia berjalan bersama dengan Tuhan mengalami kesulitan demi kesulitan. Dan suatu kali ketika dia ada dalam kesulitan yang paling besar, dia sampai frustasi, depresi, sampai dia tidak tahan dengan ujian itu. Dan ketika dalam ujian tersebut, ternyata waktu itu hanya ada
satu pasang kaki saja. Padahal sebelumnya ketika menghadapi masalah-masalah yang lain, ada 2 pasang. Dan dia meyakini bahwa 2 pasang itu satu pasang kaki dia dan satu pasang dari kaki Tuhan. Tetapi ketika masa sulit ternyata hanya satu pasang kaki yang ada. Dia katakan, kenapa Tuhan justru Engkau meninggalkan aku di masa-masa sulit? Dan Tuhan bicara kepada Margaret, dia berkata, justru Margaret, ketika kamu begitu tidak kuat menghadapi masalah itu, justru aku yang menggendong kamu. Akulah yang menggendong kamu, sehingga kamu tetap bisa kuat bertahan, karena akulah yang memberikan kekuatan kepadamu. Akulah yang menggantikan kamu ketika berjalan. Kekuatan yang daripadamu, yang daripadaku itulah yang menjadi kekuatan. Wah, luar biasa sekali. Dan ketika Margaret terbangun, dia ingat itu. Dan dia bersyukur bahwa sampai saat itu dia tetap kuat, karena tentunya karena Tuhan. Kemudian alasan kedua, Bapak Ibu Saudara, semuanya itu mengajarkan kita untuk semakin bersandar kepada Tuhan. Tadi di ayat yang kelima berkata demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saya yakin ini bukan sesuatu ayat yang tidak selaras dengan yang sebelumnya. Justru selaras. Ketika kita menghadapi masalah, maka kita perlu hikmat daripada Tuhan. Oleh sebab itu minta, kata Tuhan, kepadaku, kata Tuhan. Supaya kita ketika menghadapi masalah yang berat itu, kita menggunakan hikmat yang daripada Tuhan. Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 berkata demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah, Rasul Paulus mengalami kesulitan yang berat. Dan ketika itu dia datang kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh duri dalam daging ini dilalukan daripadaku, dicabut daripadaku. Ada yang mengatakan duri dalam daging ini sakit penyakit Rasul Paulus. Ada yang mengatakan tindakan ditindas oleh teman-temannya, oleh orang-orang yang bukan rasul yang asli, rasul palsu, sehingga menindas dia. Tetapi apapun itu, kadang-kadang duri dalam daging itu membuat kita depresi, yang membuat kita menjadi lemah. Tetapi justru Tuhan tidak menjawab Rasul Paulus. Justru Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Dan justru Rasul Paulus bersuka cita ketika Tuhan tidak menjawab doanya tersebut. Kenapa? Karena justru dia bilang di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian. Jadi saya gembira dengan kelemahan-kelemahan saya. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya dipitnah. Saya mengalami kesulitan, dikejar-kejar, dan saya mengalami kesukaran. Sebab kalau saya lemah, maka pada waktu itulah justru saya kuat. Justru di dalam kelemahannya, di dalam kesusahannya, justru Rasul Paulus katakan, justru aku kuat. Aku gembira karena aku mengalami kesulitan-kesulitan itu. Karena kenapa? Karena dia semakin bergantung kepada Tuhan. Dan juga di dalam Yakobus 1 ayat 3, justru kita dapat terlihat ketekunan kita. Kita semakin tekun, semakin kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Bukan orang yang gampangan, anak-anak gampangan, karena kita mengalami proses ditempa begitu ya, sehingga kita keluar dengan satu iman yang semakin teguh. Orang-orang yang bukan gampangan, tapi orang-orang yang kuat menghadapi tantangan. Alasan yang ketiga, kenapa kita mengalami ujian, kesusahan. Semua itu untuk mempersiapkan kita dipakai oleh Tuhan. Tadi di dalam Yakobus 1 ayat 4
berkata bahwa biarlah tekun itu bekerja dengan sempurnanya, supaya kamu jadi sempurna dan cukup lengkap dan tiada berkekurangan di dalam suatu apapun. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau dipakai Tuhan, tentu kita harus utuh, harus semakin lengkap, menguasai banyak hal. Nah justru, kata Yakobus, ketika kita menghadapi masalah yang berat, mungkin dalam kehidupan ini, menghadapi ujian, justru kita semakin sempurna, semakin lengkap, sehingga ketika kita dipakai, kita memiliki perlengkapan yang semakin banyak. Roma 8 ayat 29 berkata, mereka yang telah dipilih oleh Allah, telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian anak itu menjadi yang pertama di antara banyak saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, supaya kita semakin dewasa. Kalau seseorang ya bisa bekerja, dipakai Tuhan, kalau dia tidak dewasa bagaimana dia bisa bekerja? Tetapi orang-orang yang dewasa, yang semakin bijak ketika menghadapi masalah, merekalah yang bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tahukah kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya, pesawat sekarang bisa mengangkut bisa ratusan orang, bahkan yang besar itu bisa ribuan. Kenapa bisa mengangkut segitu banyak orang? Sebelum kapal itu dipakai, itu harus diuji terlebih dahulu. Dan ujiannya itu bisa berulang-ulang, bisa berkali-kali, sampai yakin bahwa pesawat itu bisa dipakai oleh penumpang secara umum. Nah Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Sebelum kita dipakai oleh Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan kita melalui ujian-ujian, melalui kesusahan, kesulitan yang sedang kita hadapi. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersuka cita ketika kita menghadapi ujian. Tetaplah kita bersyukur karena untuk kebaikan kita lah hal itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ujian, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tetap bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mari kita menghampiri Allah. Kita berdoa teduh sesaat. Kita teduhkan hati kita. Saudaraku, Tuhan adalah setia. Dia tetap menuntun dan membimbing anak-anaknya dalam setiap situasi dan kondisi. Mari hampiri Dia dengan hormat dan ucapan syukur. Yakobus 1 ayat 2 dan 3 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapa, ketika kami mengalami ujian dan kesusahan, kami tahu Engkau memiliki rencana untuk kebaikan kami. Engkau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Silakan saudara datang kepada Tuhan dan bersyukur akan rancangannya yang terbaik dalam setiap hidup kita. Yakobus 1 ayat 4 berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.
Bapa, Engkau menginginkan kami menjadi dewasa dan tak kekurangan suatu apapun dalam hidup ini. Oleh sebab itu, jika kami mengalami kesusahan, kami tahu Engkau mengizinkan hal itu untuk tujuan tersebut. Terima kasih Bapa. Silakan saudara berdoa meminta kekuatan ketika dalam pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan. Dan bersyukurlah atas karyanya dalam hidup kita. Yakobus 1 ayat 5 berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya." Bapa, kami perlu tuntunan dan bimbingan-Mu dalam setiap masalah yang kami hadapi. Berikan kami hikmat dalam menjalani kehidupan ini, agar kami bisa keluar dari setiap masalah dengan hikmat yang daripada-Mu. Silakan saudara berdoa meminta hikmat-Nya, dan percayalah dengan hikmat-Nya saudara dapat mengatasi setiap masalah. Saudaraku, mari kita berdoa buat keluarga kita, hamba-hamba Tuhan, buat bangsa dan negara, dan juga buat orang-orang yang kita kenal yang ada dalam pergumulan. Mungkin mereka sakit atau dalam masalah lain. Juga berdoa untuk kebutuhan pribadi Anda. Silakan berdoa.
Sebelum mengakhiri doa teduh, mari kita berdoa sebagaimana yang Yesus ajarkan, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri doa pagi ini dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami percaya Engkau sudah melawat setiap kami, Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah pagi ini, dan kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi bekal dalam setiap kehidupan kami, sehingga ketika kami menghadapi ujian masalah, kami tetap bersuka cita dan kami tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sebentar akan mengakhiri doa pagi ini. Kami bersyukur kepadamu dan kami mengangkat tangan kepadamu, kami menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.